Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di podcast kita. Kita lagi bincang santai ini kepada Pak Sabri, ahli dari DKV, Desain Komunikasi Visual ya. Jadi di sini kita bahas tentang namanya AI dalam desain grafis ya, yang dimana nanti di AI ini bakal mengambil alih profesi dari suatu desain grafis. Nah ini mari kita ngobrol bahas tentang desain yang dibuat dengan AI. Apakah ini bencana bagi desain grafis atau justru peluang baru yang bisa dimanfaatkan dengan AI? Pak Sabri, bagaimana pendapat Anda? Ya, sebenarnya ya mungkin saya sendiri perkenalkan, mungkin saya Fabri, saya background pendidikan saya sarjana S1 saya itu desain komunikasi visual. Jadi kalau ditanya tentang bagaimana perkembangan AI, apakah ancaman bagi dunia desain grafis, sebenarnya kalau pertanyaan itu sekarang tidak ada pekerjaan yang berhubungan dengan digital yang tidak dimasuki oleh AI sekarang. Apa saja sekarang, mau coding, pemrograman, guru, apa saja sekarang semuanya sudah ada AI-nya. Jadi AI itu sekarang sudah merambah ke seluruh bidang ya. Nah, apakah kalau dari segi desain grafis, apakah AI itu menjadi bencana atau menjadi ancaman atau menjadi peluang? Nah, kalau menurut saya ada peluang ya, ada peluang. Kalau bencana saya rasa ancaman tidak ya. Jadi sebab sebuah ilmu itu dia akan mencari jalannya sendiri. Nah, dengan munculnya ini itu sebenarnya akan membantu desainer dalam mendesain untuk mencari ide. Tapi tidak boleh, kalau dalam desainer grafis itu kan ada kode etik desainer. Jadi tidak boleh. Yang pertama adalah tidak boleh menggunakan karya orang lain, tidak boleh menggunakan image orang lain. Walaupun mungkin kita menggunakan image orang lain, dalam kode etiknya desainer itu harus merubahnya sehingga nanti itu tidak ada indikasi plagiarisme atau mencuri karya orang lain yang nanti akan dikena undang-undang hak cipta. Nah, begitu juga dengan AI. Apakah AI ini nanti akan memudahkan orang membuat desain? Kalau sekarang ini kan banyak sekali, sebelum AI muncul kan sudah ada Canva, di mana orang-orang awam biasa bisa mendesain tanpa harus dia mengerti desain grafis, karena template-template di sana sudah ada. Nah, itu telah bentuk dari memudahkan orang dalam mendesain. Tapi tetap akan berbeda. Desainer grafis itu akan tetap dibutuhkan dalam dunia pekerjaan, walaupun ada macam survei, semacam pendapat bahwa sebentar lagi dunia desain grafis, desain website itu akan mati. Saya tidak. Seiring dengan perkembangan teknologi itu, desain grafis itu akan terus DKV itu akan terus berkembang, dan munculnya AI malah memudahkan desainer dalam mencari ide. Karena dalam desainer grafis khususnya DKV itu ada kode etiknya. Jadi sebagai desainer pasti orang bisa membedakan ya, khususnya desainer bisa membedakan antara mana yang dibuat oleh AI dan mana yang dibuat oleh manusia. Itu akan bisa sangat mudah sekali membedakan. Saya sendiri sebagai desainer grafis yang sudah mungkin pengalamannya mungkin belum begitu banyak, tapi kalau saya melihat sangat mudah membedakannya mana yang karya AI dan mana karya dari manual yang dikerjakan oleh manusia. Jadi sebenarnya kalau munculnya AI itu malah membantu dalam mencari ide, tapi dalam bentuk kreativitas AI itu masih belum bisa mengalahkan kreativitas manusia. Banyak hal yang tidak bisa dicapai oleh AI. Contohnya bagaimana? AI itu kan mengandalkan prompt untuk menciptakan visual berdasarkan database yang mereka miliki. Misalnya mereka punya database yang banyak, nah mereka akan ikut database itu.
karena itu database itu sudah disesuaikan dengan prompt yang ada. Dan itu kalau dalam AI ya. Tapi kalau dalam sebagai desainer grafis, mereka kan punya pengalaman estetika namanya. Pengalaman estetika itu tidak bisa dikalahkan, tidak bisa ditandingi oleh AI karena dia berhubungan dengan rasa, dengan rasa, dengan akal, sama seperti kita makan. Jadi mungkin kalau makan cepat saji mungkin sama dengan AI lah, dia rasanya sudah klop. Tapi kan tidak mungkin kan, masa orang makan yang cepat saji terus, pasti orang pengen makanan yang lain. Baik. Ya. Nah AI itu sebenarnya dia seperti makanan cepat saji, orang akan cepat bosan makan itu terus. Makanya orang akan mencari alternatif lain untuk makanan yang menyehatkan dan untuk makanan untuk mengenyangkan yang bentuknya itu lebih sehat dari cepat saji. Nah, saya rasa perumpamaannya seperti itu. Tapi kalau dibilang apakah AI itu mengancam, saya rasa dalam bentuk desain grafis itu sangat bagus sekali. Dalam pencarian ide visual itu sangat membantu sekali. Oke. Nah, jadi AI sekarang udah masuk di sektor mana-mana ya, Bang. Jadi ada kayak Midjourney, Canva, bahkan fitur AI di Photoshop. Nah, kita kan tadi Abang bilang udah kita tinggal nulis prompt nih, mau buat seperti apa gitu kan. Mau clue-nya seperti apa. Nah, di sini kayak saya juga memakai AI. Nah, kita tidak usah berpikir lagi. Manusia ini user tidak usah berpikir lagi harus seperti apa. Harus menemukan rasa seperti apa. Tapi AI ini sudah ada bisa menunjukkan desain-desain ataupun pola-pola yang mana kita tinggal memilih mana yang bagus. Nah, ini apakah ini menjadi kendala ataupun jadi ancaman bagi dunia khususnya profesi desain grafis? Ya, saya rasa tidak ya, karena desain yang dibuat oleh AI itu kebanyakan mirip, hampir mirip. Jadi mereka mempunyai pola karena dia dibuat dengan computerized. Jadi otak komputer itu mempunyai pola pattern tersendiri. Nah, pattern itu kalau orang ke tempat lain dia membuat yang sama, nanti dia akan membuat pola yang sama, sehingga ada indikasi nanti desainnya itu akan sama. Jarang sekali AI itu membuat desain yang dia unik sendiri, beda. Sedangkan kalau buatan manusia itu dia dari hasil kreativitas, dari hasil renungan, dari hasil ide, dari hasil rasa. Tidak akan bisa dikalahkan dengan pola pattern yang sudah di coding di AI. AI itu dia mengumpulkan apa yang dibuat oleh manusia. Makanya sekarang kayak Adobe itu sebagai desainer banyak meninggalkan Adobe karena Adobe sudah menaruh AI di perangkatnya, sehingga yang ditakutkan oleh desainer nantinya AI yang ada di Adobe itu akan cerdas sendiri karena desainer menggunakan AI yang ada di Adobe. Jadi nanti AI yang ada di Adobe itu dia akan menyerap ilmu yang digunakan oleh desainer menggunakan Adobe. Makanya sekarang Adobe ditinggalkan, orang beralih ke aplikasi yang tidak ada AI-nya. Nah, Adobe kan ketika Adobe mengumumkan kemarin sudah mengumumkan bahwa aplikasinya ditanamkan perangkat AI, sebagian desainer dari dunia itu banyak ramai meninggalkan, mereka beralih ke desainer yang aplikasi yang menawarkan sesuatu yang bukan instan, jadi tidak instan dia. Nah, ini menarik sekali. Jadi kalau dari saya pribadi jujur, munculnya AI itu bukan menjadi halangan atau hambatan. Jadi saya tidak takut AI itu akan mengalahkan manusia, tidak. Karena AI itu adalah komputer, dia otaknya diprogram, dia bersifat database. Jadi apa yang ditulis oleh prompt di tempat lain mungkin yang sama, otomatis akan ada kesamaan. Nah, itu akan membuat desainnya jadi monoton. Makanya tidak akan bisa AI mengalahkan manusia, karena manusia dia mempunyai ide tersendiri, apalagi desainer grafis. Dia mempunyai ide tersendiri, dia selalu menciptakan sesuatu yang unik. Nah, jadi itu yang membuat kenapa
para desainer tidak takut ketika AI muncul, itu malah senang karena dapat alat untuk mencari ide, tapi bukan untuk menjadikan itu sebagai uh, untuk menjadi tool. Jadi itu hanya sebagai untuk pancingan ide, tapi untuk desainer kreativitasnya itu tetap oleh desainernya. Jadi banyak sekali hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh AI karena dia berdasarkan pattern, berdasarkan database yang dia miliki. Makanya banyak kecenderungan ketika membuat kita desain, entah logo, entah itu apapun, itu akan sama dengan mungkin orang lain juga ide yang sama dengan kita dan promptnya sama. Itu pasti akan sama. Nah, jadi ya, apa ya, konsep AI ya, ini buat gambar ya. Jadi orang dengan instan buat gambar tanpa harus namanya mikirkan ya. Kalau misal kita kalau misal kita nyuruh orang kan, nah orang itu memainkan feelingnya kan, gitu kan. Tapi dengan AI, nah kita mau gambar apa nih, misalnya mau gambar, tolong dieditkan dengan gambar ini misalnya pernikahan misalnya dengan konsep like gitu, dengan konsep ada sweetnya gitu. Nah ini kan orang bisa dengan gampang buat itu. Nah ini tanpa harus namanya dengan jasa desainer. Nah ini bagaimana kira-kira pandangan Bapak Sabri? Sebenarnya ya kalau saya melihat sih perkembangan AI kan sekarang ini sudah hampir 5 tahun lebih ya. Nah, tapi saya melihat sekarang orang-orang biasa masih memerlukan jasa desainer. Saya nggak tahu ke depannya seperti apa. Tapi yang jelas ketika gambar itu diolah dengan AI, itu akan terlihat hasilnya berbeda dengan real karya manusia. Pasti akan ada perbedaan. Sementara kalau kita dalam desain grafis, semua hal yang kita kerjakan untuk membuat project desain itu harganya kita cantumkan di situ. Jadi kenapa harga mahal? Itu karena ada proses kreatifnya. Kalau dengan ada AI bisa saja orang mungkin dengan mudah, tapi kualitasnya akan berbeda, dan kualitasnya itu akan jadi murahan. Kenapa? Kalau dibuat dengan AI semua orang juga bisa membuat. Itu hasilnya tidak akan sebagus yang berpikir manusia, karena AI itu hanyalah database. Dia mengambil dari database yang ada dan dia mencari data prompt yang sesuai dengan data yang ada di database-nya. Makanya banyak kita membuat sesuatu desain itu kadang yang kita buat itu bukan seperti itu keinginannya, tapi yang muncul malah seperti itu. Jadi tidak bisa AI itu apa yang kita inginkan, yang kita ada di otak kita, tidak bisa AI memvisualkannya. Dia akan membuat versinya dia sesuai dengan database-nya dia. Tapi kalau desain grafis itu bisa membuat sesuai dengan otak apa yang kita inginkan. Karena dia dibuat dengan perasaan, dengan feeling. Jadi tidak akan bisa. Walaupun orang bilang AI sekarang desain grafis terkalahkan oleh AI, tidak bisa. Jadi nanti kedepannya Pak Sabri, apakah si editor itu masih tetap survive atau malah AI-nya yang malah survive? Nah, kalau editor ya desain grafis ya. Ya kalau desain grafis yang jelas desain grafis itu akan tetap survive. Sama juga dengan orang-orang di informatika ya. Walaupun sekarang mudah saja tinggal menulis coding jadi dia ya sama saja. Orang butuh pengen sesuatu nanti kemudian tulis di AI, kemudian akan muncul codingnya. Tidak seperti itu, tidak semudah seperti itu. Jadi dalam setiap kerjaan itu ada proses kreatifnya. Beda ya ketika misalnya diramalkan kira-kira 15 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu misalnya cabang pekerjaan yang mulai hilang, seperti kayak misalnya tukang ukir. Tukang pahat, karena sudah ada mesin CNC. Nah, tapi tetap saja mesin CNC ada, tapi tukang pahat, tukang ukir masih ada. Kenapa? Hasilnya beda. Yang dibuat oleh mesin itu dia
tidak ada feelingnya, tidak ada unsur feelingnya, unsur rasanya tidak ada. Sehingga kalaupun dia membuat, dia akan seperti pabrikan. Jadi kalau pabrikan dia seperti bikin pabrik, sedangkan kalau yang dibuat oleh manusia itu dia mempunyai karakter dan ciri khas. Jadi manusia misalnya disuruh pesan, misalnya kita disuruh pesan, oh tolong buatin aku misalnya patung dengan konsep misalnya burung elang tapi dengan bentuknya sama. Kalau dibuat oleh tangan manual pasti ada perbedaannya dan itu menjadi ciri khas dari patung itu. Sedangkan kalau dengan mesin, dengan CNC itu yang sama. Sama dengan AI. AI juga akan seperti itu. Dia akan terpola dengan database yang dia miliki. Sementara kalau manusia tentu saja otaknya akan berjalan. Tidak mungkin dia akan sama dengan desain yang sudah ada. Pasti dia memikirkan tuh harus warnanya, letaknya, penggunaan hurufnya, garisnya, bidangnya, itu juga akan berbeda. Sedangkan kalau AI tidak akan sama karena dia berdasarkan database. Oke, jadi memang ada namanya pencirinya ya. Iya. Ada spesialnya dengan desainer yang buat secara manual dengan AI kita bilang mesin yang menciptakan itu ya. Jadi memang berbeda hasilnya. Iya. Cuman kalau kita bilang apakah Pak Sabri setuju? Kalau misalnya desainer juga memanfaatkan AI dalam proses produksinya, Iya. apakah setuju seperti itu? Ya, saya setuju. Karena dalam penjaringan ide biasanya kan desainer men-sketch misalnya dia misalnya membuat corporate identity misalnya. Nah, dengan biasanya men-sketch, tapi kadang kita men-sketch itu kan warnanya belum tahu warnanya, bidangnya belum tahu, kemudian seperti apa nanti bentuknya. Tapi kalau kita dengan AI kita bisa menulis men-sketch dengan AI, jadi kita bisa men-sketch kemudian kita sesuaikan dengan permintaan klien. Misalnya klien ingin minta corporate identity misalnya sebuah perusahaan makanan misalnya. Nah, kalau kita tulis, kita sketch, biasanya di sketch kita akan masih belum terlihat visualisasinya dengan jelas, seperti apa detailnya, seperti apa hurufnya, seperti apa warnanya. Tapi kalau dengan AI bisa kita cari. Nah, dari situ nanti akan kita ambil mana yang terbaik, kemudian kita olah lagi dia menjadi sesuai dengan permintaan klien. Tidak bisa kita jadikan itu kita ambil itu kemudian dipakai ke klien. Karena pasti akan ada sentuhan yang lebih artistik supaya yang dibuat itu sesuai dengan keinginan klien. Jadi biasanya desainer itu kan dalam membuat desain dia tidak membuat satu, pasti dia ada alternatif desain. Paling tidak pun 5-3, nanti dari 3 itu bisa pilih mana yang terbaik. Jadi makanya kalau penggunaan AI dalam desainografi sangat membantu sekali sebagai desainer untuk Jaringan ide. Sama juga dengan teman-teman di informatika, ini membantu untuk mencarikan coding yang bagus. Setelah itu nanti tidak bisa digunakan langsung, harus diolah lagi supaya dia sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Oke. Ya. Nah, jadi teman-teman ya, kita bukannya anti terhadap AI ya, jadi kita justru harus mampu ya memanfaatkan AI ya. Nah, ini kiranya cukup sekian dari kami untuk berbincang tentang AI. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.